nggak sih kamu merasa asing dengan kata nasionalisme? Jujur saja, kadang kalau kita dengar kata itu, yang terbayang di kepala langsung hal-hal yang jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Upacara bendera di bawah terik matahari, baris berbaris, pidato penjabat yang panjang, atau debat politik yang bikin pusing di media sosial. Seolah-olah untuk menjadi seorang nasionalis, kita harus pakai baju seragam, berdiri tegap, atau hafal seluruh pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, gimana kalau ternyata nasionalisme itu bukan cuma soal simbol? Gimana kalau rasa cinta pada negeri ini sebenarnya jauh lebih sederhana, tapi jauh dalam dari sekadar mengibarkan bendera setahun sekali? Coba kita lihat ke sekeliling kita. Nasionalisme itu ada di diri seorang ibu yang tiap pagi rela bangun jam 4 subuh, masak untuk anak-anaknya, lalu berangkat kerja demi roda ekonomi keluarga kecilnya tetap berputar. Nasionalisme itu ada di tindakan sederhana seorang anak muda yang memilih untuk menepi sebentar, menyalakan lampu sein, dan memberi jalan buat mobil ambulans yang mau lewat di tengah kemacetan kota. Nasionalisme itu saat kamu memilih untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan ke solokan cuma karena kamu sadar, ini adalah rumah aku, kalau aku yang rusak, apa lagi yang mau jaga? Kita sering berpikir kalau membela negara itu harus pergi ke medan perang atau menang olimpiade nasional. Padahal, menjaga ketertiban, jujur dalam bekerja, dan punya empati pada tetangga sebelah rumah itu sudah bentuk pembelaan negara paling nyata di zaman sekarang. Tapi aku paham, mencintai negeri ini kadang tuh rasanya capek. Banyak hal yang bikin kita mengelus dada. Birokrasi yang berbelit, jalanan yang rusak tak kunjung diperbaiki, sampai berita korupsi yang rasanya nggak pernah habis. Kadang ada di titik dimana kita mikir, kenapa sih harus aku peduli sama negara yang kayaknya nggak peduli? Aku gak bakal nyuruh kalian untuk menutup mata dari realita itu. Karena nasionalisme yang buta, nasionalisme yang menganggap semuanya baik-baik saja, padahal ada yang rusak, itu bukan cinta, itu penyangkalan. Mencintai Indonesia itu mirip seperti mencintai keluarga sendiri. Kita tahu kekurangan mereka, kita kadang kesel setengah mati sama kelakuan mereka. Tapi saat mereka butuh, kita akan tetap ada. Kita mengkritik bukan untuk membenci. Kita marah karena kita peduli. Kita ingin rumah kita ini menjadi tempat yang lebih berlayak untuk ditinggali. Negara ini bukan hanya milik sejarah masa lalu. Indonesia bukan cuma tentang Soekarno, Hatta, atau para pahlawan yang namanya diabadikan jadi nama jalan. Indonesia hari ini adalah kita. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Bagaimana kamu memperlakukan orang yang beda suku atau agama denganmu? Bagaimana caramu berkarya di bidang yang kamu tekuni? Entah kamu seorang desainer, barista, programmer, guru, atau pedagang, semua itu yang membentuk masa depan tempat ini. Kamu tidak perlu menunggu untuk menjadi presiden untuk membuat perubahan. Cukup jadi orang yang berfungsi dengan baik di peranmu sekarang. Jadilah ahli di bidangmu dan bawa nama baik di lingkunganmu. Jadi, apa itu nasionalisme? Bagi aku, nasionalisme adalah rasa kepemilikan, rasa bahwa tanah ini tempat kita tumbuh dan tempat anak cucu kita akan berpijak nanti. Tidak perlu teriak-teriak seolah kita adalah WNI yang baik. Cukup untuk membuktikannya, cintai negeri ini lewat aksi kecil yang konsisten setiap hari. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak dibangun dari kata-kata manis di media sosial. Indonesia dibangun dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama setiap hari. Dan untuk kita yang hari ini masih duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah, peran kita jauh lebih vital dari yang kita bayangkan. Jadi belajar itu bukan cuma tentang berburu nilai di atas kertas, atau sekadar datang jam 7 pagi demi menggugurkan kewajiban absensi. Perjuangan kita hari ini ada di meja belajar. Setiap kali kamu memilih untuk jujur saat ujian di tengah gempuran rasa ingin nyontek, itu adalah bentuk nasionalisme. Setiap kali kamu rasa penasaranmu menuntunmu buat belajar hal baru, mengasah keterampilan, dan menolak untuk jadi generasi yang gampang termakan hoaks, itu adalah bentuk nasionalisme. Bangsa ini tidak cuma butuh orang-orang pintar, tapi butuh generasi yang punya integritas dan kepedulian.
buku yang kamu baca hari ini, tugas yang kamu selesaikan dengan sungguh-sungguh hari ini adalah bahan bakar untuk kita membawa Indonesia melangkah lebih jauh besok. Masa depan negeri ini tidak menunggu nanti saat kita lulus. Masa depan negeri sedang kita racik hari ini di ruang-ruang kelas kita.